Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi tentunya di channel Leo Ikals. Dan teman-teman, kali ini ada di acara Produk Tips. Nah, seperti biasa di acara Produk Tips ini, teman-teman, kita bakal ngebahas tentang produktivitas diri yang mudah-mudahan bisa memberikan insight, memberikan wawasan, dan memberikan motivasi dan serta inspirasi buat teman-teman untuk bisa tentunya produktif dalam hidup. Nah, kali ini berbicara tentang hal yang sebenarnya dasar basic sekali, dan terkadang kita lupa gitu bahwa kita adalah aset terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Karena biasanya kan ketika kita mau melangkah, mau berkarya, berkarir gitu kan, kita tuh selalu berpikir di luar dari diri kita sendiri. Padahal aset terbaik itu ada pada diri kita sendiri. Nah, apa sih gitu kan aset yang ada dalam diri kita sendiri yang bisa memaksimalkan potensi diri kita nih? Nah, kita akan bahas tentunya di Produk Tips episode kali ini. Oke teman-teman ya, ada 6 yang tentunya bisa meningkatkan nilai diri kita ataupun yang menjadi aset terbaik di dalam diri kita. Yang pertama adalah pengetahuan, teman-teman. Nah, pengetahuan ini teman-teman bisa gali lewat buku gitu kan, pertama tuh. Karena memang kebanyakan orang sukses aja kalau ditarik benang merahnya yang apa ya istilahnya itu, yang membuat mereka hebat itu ya mereka suka membaca buku. Jadi pembaca yang aktif gitu teman-teman ya. Buku sekarang sudah banyak sekali gitu kan tersedia, nggak cuman bentuk fisik tapi ada e-book juga gitu kan. Atau kalau paling malas-malasnya ya kita bisa download misalkan aplikasi kayak iPusnas gitu kan, ataupun aplikasi e-book yang gratis gitu yang bisa kita akses secara bebas gitu kan, secara free juga tadi. Ataupun teman-teman, pengetahuan ini bisa digali juga dari sekarang udah musimnya podcast gitu kan, berbagai macam platform di YouTube, di Spotify ataupun di platform lainnya yang itu biasanya bisa diakses dengan gratis juga. Dan apa ya istilahnya itu tuh malah lebih enak sih menurut saya sih itu, dari orang misalkan kita tinggal cari aja gitu kan inspirasinya, misalkan dari anak muda, dari orang yang sudah sukses, misalkan yang sudah senior gitu kan, bisa gali banyak sekali kok podcastnya. Kayak kalau di YouTube tuh kayak Helmi Yahya bicara gitu, dia menghadirkan orang-orang hebat. Kalau yang lainnya juga kayak Deddy Corbuzier juga banyak tuh ya yang lagi viral-viral gitu. Ataupun di channel-channel lainnya banyak lah gitu, atau di Spotify gitu kan, itu banyak sekali yang bisa diakses gitu. Dan itu diantaranya sih teman-teman ya yang bisa teman-teman gali wawasan dari dua hal tadi. Tentunya bisa digali silakan dari yang lainnya ya. Yang kedua yang bisa jadi aset dari kita adalah sikap, attitude ya. Ini penting banget teman-teman ya. Bahkan seorang guru bilang, apa gunanya kita pintar gitu kan, berwawasan luas tapi etika kita, sikap kita, attitude kita itu kurang atau minus gitu, kita nggak bakalan dianggap dimanapun kita berada, karena ya udah minus di situ gitu. Makanya ya perbaiki attitude kita, bagaimana cara berbicara, ketika ada orang berbicara gimana sikap kita gitu kan. Ya mungkin teman-teman sudah lebih tahu, kita belajar tentang akidah, akhlak mungkin kalau di basic agamanya, atau warga negaraan juga termasuk kan seperti itu juga, itu mengajarkan bagaimana bersikap gitu. Nah itu bisa teman-teman gali lah sikap itu dari, karena emang sifatnya lebih ke hati gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah skill ya, skill ini keterampilan ya. Ya kalau misalkan wawasan cuman tadi ya banyak tahu gitu kan, sekedar biasanya tuh di otak aja gitu. Nah keterampilan ini sudah bisa dipraktikkan, nggak cuma tahu tapi bisa ngelakuin dan bisa menyelesaikan masalah. Ya skill juga ada yang hard, ada yang
soft ya. Yang hard itu ya yang bisa kelihatan, kayak misalkan keterampilan tentang digital gitu kan, seperti itu gitu yang kelihatan lah. Soft itu semacam seperti ini gitu kan, public speaking. Teman-teman pelajari, gali lagi lah, baik hardnya ataupun yang soft skillnya, misalkan digali banyak kok sekarang referensinya teman-teman ya. Tadi itu tinggal cari di Google aja, banyak kok. Kemudian yang keempat adalah relasi teman-teman, network ya, ini penting banget. Makanya saya itu ketika lulus dari pendidikan formal ya S1 langsung mencari media gitu, karena nggak tahu ya, menurut saya media itu jadi tempat kita bertemu banyak orang baru ya, kayak di radio gitu kan, di media berita juga gitu kan, pasti kita akan ketemu setiap harinya dengan orang-orang baru. Nah, itu bisa jadi aset buat kita nih teman-teman ya, ketika kita butuh nih, misalkan kita kenal nih sama orang yang misalkan ahli di bidang digital gitu kan ya, kita udah tahu nih orangnya. Misalkan kita butuh misalkan di sepak bola, misalkan kita kenal sama link misalkan yang punya ke arah situ gitu, atau punya wawasan ke situ, ya udah tinggal gali aja. Jadi itu jadi kekayaan yang luar biasa sih, apalagi di era seperti ini teman-teman ya, yang nggak harus langsung ketemu juga, kita bisa bermedia sosial, berselancar, bertemu. Bahkan ada banyak juga saya punya kenalan yang nggak pernah sebenarnya ketemu secara langsung, tapi sering ketemu virtual seperti ini teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah penampilan. Ini juga penting sih ya, walaupun ya bisa dibilang kadang remeh-temeh gitu kan, jangan lihat buku dari covernya gitu, tapi kan untuk awal-awal detik-detik pertama gitu kan ya, lihat dari penampilan juga gitu. Seperti apa sih gitu kan, ya nggak harus berpenampilan yang mewah gitu kan, yang penting yang buat kita nyaman dan itu nggak melanggar aturan gitu. Oke. Yang terakhir ini penting banget sih, tentang finansial. Nah ini anak-anak muda ya, tentunya buat teman-teman yang saat ini usia 20-an, 30 gitu kan, mungkin lagi masa-masa galaunya pencarian diri gitu kan, untuk memperbanyak income. Setelah itu gitu, setelah punya income, bagaimana caranya mengelolanya, ini yang paling penting sih. Jadi nggak cuma kita mencari aja gitu kan, ngumpulin aja, tapi gimana cara mengelola keuangan dengan baik. Makanya saya juga lagi banyak tertarik sih dengan hal-hal keuangan finansial seperti ini. Terlebih tahun ini saya ketemu sama salah satu buku gitu, Untuk Indonesia Berdaya, kalau nggak salah bukunya ya. Lupa nama penulisnya. Jadi nanti deh bisa dicek ya sini. Itu buku yang mengajarkan ada 100 checklist gitu, yang harus kita checklist sebagai tanda bahwa kita tuh memang sudah berdaya secara finansial. Teman-teman bisa baca lah lebih dalam ya. Bahkan banyak sih sekarang ya, kalaupun malas baca juga podcast yang khusus seperti itu, kayak misalkan podcastnya Alexander Ruby. Nah, beliau juga salah satu insight-nya gitu di YouTube-nya beliau ya tentang itu. Di Instagram beliau juga ngebahas tentang finansial, karena emang penting sih finansial itu untuk mendukung kita dalam berkarya juga gitu. Kalau sudah berdaya lewat finansial gitu kan, kita enak sharing-sharingnya. Kalau saya masih sangat belajar sih, sangat belum sekali ke situ ya. Cuman mencoba belajar, bahkan ya ada mencoba bikin gerakan-gerakan kecil gitu, seperti di Instagram saya Pemuda Merdeka itu kan lebih mengangkat kepada berdaya lewat karya. Gimana sih karya-karya kita itu bisa mampu mengangkat kita gitu kan, membuat kita berdaya secara finansial, secara emosional gitu. Bahkan insya Allah teman-teman minta doanya Januari atau awal tahun 2022 itu akan menjadi perjalanan awal gitu kan. Saya juga akan launching buku berjudul Berdaya Lewat Menulis. Jadi dari menulis juga bisa kok kita bisa berdaya secara finansial terutama gitu. Oke, teman-teman mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi galau, aduh kok saya mau ngelangkah tapi nggak punya ini gitu kan, ini itu dan ya stuck gitu kan di situ aja. Padahal aset terbaik adalah
dirimu sendiri, ada di diri kita sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya simpulkan adalah yuk tingkatkan tadi keenam tadi, pengetahuan, sikap, relasi, skill, penampilan, dan keuangan atau finansial. Itu bisa menjadi nilai tambah di diri kita. Tingkatkan itu karena value semakin kita tinggi gitu kan di keenam tadi, mudah-mudahan di tahun selanjutnya gitu kan, di tahun 2022 terutama yang sudah dekat ini, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.